Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, kenaikan tingkat kemiskinan selama periode Maret hingga September 2022 disebabkan oleh berbagai faktor. Inilah biang kerok di balik naiknya angka kemiskinan Indonesia. Mari kita ulas bersama, angka kemiskinan Indonesia meningkat. Ya, ini adalah beberapa catatan peristiwa 2022. Yang pertama adalah Perang Rusia-Ukraina. Ini dimulai dari Februari 2022 hingga saat ini. Memang ini bukan hanya biang kerok dalam Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Ini adalah penyebab utama ya, Perang Rusia. Memang ini mengganggu rantai pasok global, tetapi sebenarnya memberikan keuntungan bagi Indonesia. Antara lain seperti komoditas, batu, bara, kita ini laku keras. Dan yang kedua ini adalah larangan ekspor minyak goreng. Ini sebenarnya pemerintah Indonesia terlihat sedikit labil ya, karena hanya berlangsung 1 bulan dari April hingga Mei, lalu langsung ada penghapusan pajak ekspor CPO dari Juli hingga Desember. Lalu selanjutnya ini juga ada krisis energi Uni Eropa yang sudah mulai dari Agustus. Tentunya ini juga terdampak dari perang Rusia karena memang energi ini semuanya diperlukan dan Eropa sebenarnya sangat rely atau mengandalkan Rusia. Tapi Rusia larang ekspor batu bara. Jadi bagaimana Uni Eropa ada krisis energi seperti itu. Dan selanjutnya adalah gugatan Uni Eropa di WTO. Ini sebenarnya terkait dengan Indonesia yang kalah dalam kasus gugatan Uni Eropa di WTO terkait dengan larangan ekspor biji nikel. Nah, tentunya ini juga masih diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia, namun hilirisasi pertama-tama harus didukung oleh dalam negeri Indonesia sendiri. Lalu selanjutnya adalah sepanjang 2022 memang ada beberapa negara menerapkan kebijakan restriksi ekspor dan sebagian besar adalah produk pangan seperti ada gandum, gula, beras, kedelai, sampai daging sapi dan juga pupuk. Ini dia ya yang kita sebut sebagai krisis pangan. Ini hampir seluruh dunia saat ini tengah khawatir dengan krisis pangan. Jadi sebenarnya larangan ekspor ini banyak sekali produk pangan yang dilarang. Oke, selanjutnya kita sudah lihat bagaimana makroekonomi, kita lihat fenomena sosial ekonomi di dalam negeri. Kita lihat bersama ada pemulihan ekonomi yang terus berlanjut karena perekonomian triwulan 3 2022 tumbuh sebesar 5,72%. Ini lebih tinggi daripada triwulan 1 2022 5,01%. Dan tingkat pengangguran terbuka juga turun pada Agustus 2022 sebesar 5,86% atau turun jika dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 6,49%. Dan kita juga lihat ada ekonomi yang melambat pada triwulan 3 2022. Dan selanjutnya ini memang ada beberapa yang menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh melambat. Ini karena ada PHK dan juga kenaikan biaya produksi pertanian. Kenapa ada kenaikan biaya produksi ini? Memang karena ada peningkatan harga BBM di sini dan juga produk-produk minyak lainnya. Karena tadi kita sudah bahas, ini ada krisis energi dan juga bahan-bahan minyak lainnya. Ini sebenarnya sebagai penopang semuanya. Biaya produksi akan naik jika BBM naik, jika semua produk CPO juga naik. Oke, dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan data kemiskinan pada September 2022. Kita lihat di sini kalau yang hijau ataupun yang menurun data kemiskinannya hanya di Pulau Sumatera. Kita lihat bersama ini turun 0,02%. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita lihat yang naiknya paling drastis adalah Maluku dan Papua. Ini meningkat 0,21%. Penduduk miskinnya naik 0,21%, ini adalah yang angka paling tinggi. Dan selanjutnya kita lihat ada beberapa di Bali dan Nusa Tenggara, tentunya ini juga terkait dengan pariwisata ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari beberapa bulan lalu ada COVID-19 dan sebagainya, ini juga berdampak sekali di Bali dan juga Nusa Tenggara hingga naik 0,11%. Dan kita lihat kalau misalnya di Pulau Jawa, penduduk terbesar kita lihat ada 13,94 juta orang, kemiskinannya naik 0,02%. Memang penduduk miskin ini masih terkonsentrasi ya di Pulau Jawa. Sebagian besar pulau menunjukkan peningkatan penduduk miskin, hanya di Pulau Sumatera yang menunjukkan penurunan.